Alhamdulillah tadi tiga narasumber kita telah memberikan banyak hal ya berkaitan dengan kondisi negara kita, dan ternyata kesimpulannya bukan harapan baru yang akan muncul, tapi kecemasan baru ya. Boro-boro yang disampaikan kita akan menuju generasi emas, malah kita menuju generasi cemas ya. Nah baik pemirsa yang dirahmati Allah, masing-masing narasumber saya beri waktu 1 menit untuk memberikan closing statementnya ya. Saya mulai dari Pak Aminin. Baik para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kebijakan publik itu tidak muncul tiba-tiba. Jadi ada sebuah proses ya. Dan proses ini yang paling banyak dipengaruhi oleh apa? Ya ini aspek politik begitu. Jadi kalau pemainnya dalam hal ini adalah pemain pada konteks ini adalah pemain-pemain yang lama ya, maka ya tidak akan banyak perubahan seperti itu. Walaupun pada konteks lain juga ada faktor yang lain begitu. Jadi pada konteks ini ya kalau pemain-pemainnya lama ya tidak akan perubahan yang sama begitu. Walaupun pada konteks yang lain ini masih banyak begitu. Jadi dari saya kira cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mini. Lanjut ke Pak Anto. Terima kasih. Kalau kita kepingin berharap bahwa neraca kita itu adalah bukan minus. Dan kalau kita berharap bahwa masa depan generasi kita tidak mewarisi utang. Dan kalau kita berharap bahwa ke depan itu adalah kita ketemu dengan namanya kesejahteraan, maka yang diubah itu dan yang harus mulai dipikirkan adalah sistemnya, cara mengelolanya. Jadi hanya orang-orang yang lindur saja yang berharap dari sebuah hasil yang lebih bagus untuk sebuah proses yang sama. Proses yang masa kapitalis sudah kita lewati, sudah hampir 40 tahun lebih, sejak 50 tahun lebih sejak merdeka, dan itu adalah hasilnya seperti ini. Dan kita saatnya untuk menoleh ke sistem yang dikelola dengan berasas dari perintah Allah, yakni sistem ekonomi yang berasas kepada syariat Islam. Gitu, Ustaz Eko, saya kembalikan. Terima kasih Pak Anto. Lanjut ke Mas Hanif 1 menit. Oke. Satu poin dari saya bahwa ketika kita ingin sebuah harapan, maka harapan itu hanya bisa kita tautkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta-fakta yang sudah tadi terindra di depan kita, ini sejatinya harus meneguhkan bahwa semua kerusakan yang ada di negeri ini khususnya itu karena kita jauh dari Allah. Kita goblok ya dari aturan Allah ya. Makanya panjenengan semua harus sering diskusi, harus sering ngaji, harus sering literasi ya, dan juga harus sering kumpul-kumpul sama lembaga kajian opini publik ini. Dan sekali lagi upaya ini adalah upaya yang sangat strategis untuk membangun sebuah kesadaran dari kegoblokan kita tadi ya. Ya. Dan panjenengan semua adalah orang-orang yang luar biasa yang akan membangun negeri ini dengan sebuah harapan baru, yakni harapan untuk menuju kepada aturan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat-sangat realistis dan ini adalah kerja nyata, dan juga ini adalah sebuah langkah yang sangat penting di dalam kehidupan kita ketika kita juga turut hadir, kita juga turut serta, kita juga turut untuk memikirkan nasib umat ini ya, tidak hanya memikirkan nasib sendiri, bagaimana umat ini nanti bisa sejahtera di bawah naungan Islam, khususnya dengan penerapan hukum-hukum Allah secara menyeluruh. Begitu. Baik, terima kasih Mas Hanif, dan sekaligus ini menutup diskusi kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di forum berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada Bapak Aminin, Bapak Anto, dan Mas Hanif, serta Pak Alimuddin Baharsa yang mungkin kalau masih ada di Zoom. Terima kasih atas waktunya bisa membersamai kami pada pagi hari ini. Saya cukupkan untuk diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.